total kita 7 hari di sini, setiap harinya 10.000 porsi. Ini tentunya support dari teman-teman kita ya, para pengusaha, sekitar 20-30 orang yang nggak bisa gue sebut satu persatu namanya. Sekali lagi terima kasih kita bisa bagi-bagi masakan kita untuk masyarakat kita. Sebenarnya kita akan masak dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam misi kita 100.000 porsi untuk Sumatera dan Aceh. Di Aceh sendiri kita akan tuangkan kurang lebih 70.000 porsi. Habis ini baru di akhiran kayak gini Kak makan hanyut semua. Indo rumah. Kita prepare ini, tapi mungkin kalau misalnya kalian butuh prepare di mana lagi, di dapur yang terpisah lagi, di dapur bisa juga. Hitungannya kan sudah jadi matang gitu kan. Ini capcay lebih banyak lagi. Oke, pasti ini contoh bakso ikan ini 500. Nah, ini kalian sesuaiin aja nih ya. Ya anggap aja kita masak mungkin start dari jam 12 ya kan. Jadi 200 atau 250 kilo. Kalian begitu sampai 5 orang dijemput bandara 1 hari, berarti di sini. Ini bisa langsung beli 1 mingguan di sana kan. Pokoknya kita pindahin, baru kita bagiin. Jadi pas baginya kita udah di sana tuh nggak bisa kita pindah. Nasi ini lauk kita. Baksonya kemarin kegedean. Besok kalau bisa dipotong-potong, potong 2 yang rebus-rebusan ini. Nah udah direbus, kita tiriskan, baru nanti kita masak lagi nih, kita tunggu jam. Mungkin dari jam 1 kita lihat, oh ini berarti tanggal 10, kita hari pertama. Tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tunggu segera di pusatnya. Kita baru aja nyampe di Kuala Namu dan langsung bergerak ya. Kita nggak ada transit, nggak ada nginep-nginep di Medan karena urgent sekali. Diharapkan kita bisa secepat mungkin menitipkan lokasi untuk kita masak. Sebenarnya kita masak nggak di satu titik, beberapa titik, mungkin bisa 3-5 titik karena tim pendahuluan sudah survei dan memang kawasan Aceh Tamiang ini, gue dapat laporan ini parah banget. Jadi disarankan kita nggak di satu titik. Lebih baik kita memberikan trauma healing ke beberapa kecamatan atau beberapa kelurahan. Apa itu Kopasma? Kopasma itu Komando Pasukan Masak. Kopasma sudah terbentuk. Ini Instagramnya. Jadi ini sebuah gerakan, sebuah yayasan yang memang kita bentuk ini untuk cepat tanggap, untuk bisa hadir bagi saudara kita yang membutuhkan, salah satunya masyarakat yang terdampak bencana ya. Dapur darurat. Kita harapkan Kopasma dalam 1 tahun ke depan bisa mempunyai relawan kurang lebih 10.000 relawan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi bisa kita datang ke sana, bisa teman-teman gerakan ke sana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang kita akan keliling-keliling ya. Pertama kita akan meninjau lokasi untuk kita masak. Kita juga akan meninjau pesantren yang viral dengan gelondongan kayu ya. Nah sekarang sudah rapi, sudah pulih kembali. Kita akan meninjau di sana dan bertanya kepada personil yang ada di sana. Dan inilah kondisi batalion kita 111, semua terendam. Nah kalian bisa lihat di sini masih banyak sekali lumpur-lumpur yang masih belum dikerjakan juga karena memang personil kita memprioritaskan untuk bantuan ke masyarakat dulu ya. Hampir boleh dibilang masih 70% belum pulih. Dari sini kita akan meninjau lokasi dan tentunya kita akan masak dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam misi kita 100.000 porsi untuk Sumatera dan Aceh. Di Aceh sendiri kita akan tuangkan kurang lebih 70.000 porsi.
Udah sampai di pesantren yang sempat viral. Ya banyak gelondongan kayu, pohon. Dan sekarang kita mau lihat apakah sudah rapi. Jadi untung ketahan sentimen dengan bangunan ini ya. Kalau nggak ada, kemungkinan kena pemukiman masyarakat sini lebih parah lagi. Mungkin kan bisa lihat juga nih kondisinya. Ini kan istilah kata sudah dikeruk nih. Sudah dikeruk sama heksa-heksa. Bantuan dari Yonzipur ya kan, Yonzipur 10 Kostrad. Aslinya tinggi, mungkin setinggi sana. Oke. Nah, Ini dalam proses pengerjaan kurang dari 2 minggu dari video-video viral ya. betul. Dan setelah sudah lumayan bersih seperti ini, tidak dipublikasikan kembali. Jadi tidak ada datang lagi ya mengapresiasi kerja teman-teman ya kan. Nah sekarang sudah berhasil nih ya. Apresiasi buat rekan-rekan yang sudah bertugas di sini, TNI Polri, juga dibantu sama BNPB ya. Betul. Semuanya gotong royong. Kita bisa lihat memang Aceh Tamiang ini boleh dibilang 98% terendam semua. Ya bisa dibilang 98%. Kita sampai di Kota Lintang, area yang persis di bawah dengan jembatan ya. Ada sisi utara dan selatan. Waktu terjadinya banjir bandang benar-benar terendam karena ini memang area yang lebih rendah. Dan sepanjang jalan ini masih banyak tenda-tenda pengungsian. Ini rumah habis semua. Jadi sebelumnya waktu kondisi normal, ini adalah pemukiman masyarakat, rumah. Tapi sekarang bisa kita lihat hancur. Tinggal tersisa puing-puing saja. Kita ke sini tentunya kita mau survei lokasi karena kita mau masak-masak di sini. Ada beberapa titik, salah satunya di sini. Dan sekarang kita ada di Masjid Al Ihsan. Masjid kita udah bersih ya. Alhamdulillah udah bisa buat sholat juga ya. Alhamdulillah. Ini sempat sampai atap gitu. Iya, sampai atap ini. Karena memang kawasan kita ini kan kawasan rendah ya. Ya ini kan jembatan. Iya, jembatan kawasan rendah, pinggir sungai lagi kan di sini. Waktu sampean masih tugas di sini, gimana kondisi kampung kita di sini? Enggak kayak gini, Masih rame. rame sekali. Di sana itu kan ada rumah, sana rumah full. Nah, sekarang kan kita lagi sisa tapak-tapak rumah. Ini pemukiman yang padat banget ya. Padat. Memang sih judulnya kampung banjir kan. Nanti setiap tahun banjir. Setiap tahun banjirnya tapi nggak pernah separah ini kan? Debitnya, Paling iya. setinggi lutut, setinggi lutut. Biasanya normalnya setinggi lutut tiap Setinggi tahun. lutut. Halo. Oh, rumah aslinya di sini. Ini awalnya rumah apa? Beton. Oh, beton. Ini baru dibangun. Ya, sisa-sisa papan di rumah. Oh, oke. Kalau kita perhatikan memang bantuan logistik ini ada ya. Bahkan di beberapa daerah berlimpah. Tapi untuk pendistribusiannya biasanya, karena memang ada beberapa daerah yang tertutup akses, masih terisolasi, belum lagi faktor cuaca, akhirnya untuk dorong logistik itu terbatas. Kalau untuk kami enggak. Untuk warga kita sudah cukup, logistik ada terus ya. Kami sekarang nunggu rumah. Nunggu rumah, sama masakan. Masakan. Dapurnya? Dapur umum enggak buat sini? Saya buat dapur nanti. Iya. Saya besok masak di sini. Di Kota Lintang. Iya, di depan sini, di sini. Di sini. Iya, besok kita masak ya. Dapurnya berarti hilang semua. Panci-panci. Habis rata cuma baju aja. Jadi kita dapat banyak banget laporan dari ibu-ibu di lapangan. Dapur mereka hilang, perabotannya juga hilang, habis semua. Jadi memang banyak logistik datang, cuma logistiknya juga kadang bingung mau diolahnya bagaimana, mau dimasaknya bagaimana karena udah gak ada perabotan lagi. Jadi kedatangan kita dengan memberi bantuan masak besar, tentunya selain trauma healing, kita rasa sangat tepat sasaran ya, sangat tepat juga buat adik-adik kita di sini ya. Makan enak. Makan enak. Insya Allah. Ini Bang Boban ada susu, dipegang. Iya. Nah, ini ada wafer. Iya. Iya. Boleh. Yang besar ya. Boleh. Ayo mama-mama juga boleh kalau mau. Iya. Halo. Assalamualaikum. Gimana? Iya. Sehat. Semuanya sehat? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah ya. Iya, sehat semuanya ya, adik-adik, ya ibu-ibu. Iya, sehat-sehat semuanya ya.
Ya. Besok Bang Bobon masak di Kota Lintang. Hari kedua di Kota Lintang. Hari ketiga di dekat Kota Sukajadi. Sukajadi ya. Hari keempat di sini tanggal 13. Tanggal 15 juga nanti di sini. Harap bersabar ya. Jadi Bang Bobon memang ke beberapa titik dulu kawasan kota Aceh Tamiang. Jadi semuanya harap bersabar ya. Nanti tanggal 13 Bang Bobon masak 1 ton udang. Pagi ini kita lagi prepare karena ini akan menjadi hari pertama kita masak. Pertama kalinya juga gua masak di Aceh. Menunya kita akan menyediakan 10.000 porsi sapi lada hitam. Kita pakai dagingnya sendiri ini ya, slice ya. Dan kita belanjanya di Medan karena memang untuk daerah Aceh ini masih terbatas. Adapun juga nggak banyak. Untuk ratusan kilo ke atas itu memang kita perlu perbelanjaan logistik di Medan. Dan tim juga di belakang akan bentar lagi berangkat ke Medan karena sehari sekali kita akan belanja. Untuk besok lagi kita akan masak. Total kita 7 hari di sini, 7 kali masak 70.000 porsi, setiap harinya 10.000 porsi. Kalian bisa lihat di sini daging kita berlimpah, nasinya sendiri kita juga masak ratusan kilo, tapi nanti kalau kurang kita dorong lagi. Dengan personil kita dibantu ya, ini nggak bisa kita gerak sendirian. Kita kadang melibatkan volunteer, tapi kalau misalnya di daerah yang mau kita targetkan masak, kalau misalnya ada batalion, pastinya kita melibatkan rekan-rekan batalion. Kali ini bersama Infanteri Rider 111. Untuk Aceh Tamiang sendiri, 98% semua terdampak. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rumah semua terdampak. Ada yang rusak berat, dan di mana-mana kita masih bisa melihat lumpur di mana-mana ya. Warga juga banyak kesusahan, dan kita rasa kehadiran kita dengan memasak adalah langkah paling tepat. Jadi kita akan masak untuk Aceh Tamiang. Insya Allah berkah buat kita semua. Amin. Masak. Oke, kita nyalain kompornya, silakan boleh dari sini dulu. Kita akan masak semua. Sekali lagi jangan terlalu dekat. Ini panas. Jangan dorong-dorongan. Ini panas, bahaya ya. 1, 2, 3. Masuk YouTube Kuali Merah Putih. Matangkan. Ini tentunya support dari teman-teman kita ya, para pengusaha, sekitar 20-30 orang yang nggak bisa gua sebut satu persatu namanya. Sekali lagi terima kasih, kita bisa bagi-bagi masakan kita untuk masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih. Nah, ayo cobain. Enak nggak? Enak kali. Enak mana sama kari kambing? Enak ini. Lebih enak ini daripada kari kambing katanya. Sudah selesai masak pertama kita. Tentunya ini akan berlanjut. Antusias luar biasa. Perkiraan 3.000 lebih. Bahkan ini semakin rame. Besok kita masak kedua kali, ketiga kali, kelima kali, semuanya sampai ke 7 kali di Aceh Tamiang. Untuk Kuali Merah Putih mungkin kita akan tayang 1 kali 2 kali masak ya. Mungkin ini dengan nanti yang kita masak udang di tanggal 13 di kampung yang lainnya. Ini kita posting yang lainnya per sekali masak di Instagram, di TikTok. Jadi bisa follow Instagram kita, bisa di TikTok juga. Terima kasih yang sudah support. Kita akan jumpa lagi di masak kedua kalinya. Ini punya siapa? Punya Madi? Ya. Berapa orang? 5, ini punya. 2. Nah. 4. 5. Ada 7. Nah. Pegang. Pegang. Hati-hati. Panas. Saya selalu ya, kalau bisa disimpan terus untuk kenang-kenangan saya simpan. Namanya siapa? Lukna. Mohon simpan. Terima kasih. Umur berapa? 11 tahun. Sehat-sehat ya. Makasih ya. Tadi dapat nggak Lukna, dapat? Udah makanannya dapat? Ya. Besok Bang Momon masak lagi ke sini lagi ya. Bang Momon tunggu. Hari kedua masak. Menu hari ini kita akan masak suki. Untuk sayur mayur yang kita gunakan, sayurnya sendiri kurang lebih 600 kilo. Terus juga ada dumpling. Ada isi-isiannya juga, total kurang lebih 1 ton. Nah, kita masak duluan. Ini buat sarapan. Ini masih ada daging sisa kemarin. Ternyata kemarin kita masak seharian, kita lupa makan. Prajurit, total 30 orang juga nggak makan. Karena habis buat masyarakat.
Tapi ternyata kita masih ada sisa sekitar 30 kiloan kita masak. Nah, ini juga ada sayurnya di sini. Satu, dua, tiga, ya! Sudah berapa lama di sini? Ini udah lama lah, habis memang orang dari sini, asal dari sini kan. 2 minggu tendanya ada? Oh, udah ada. Sudah ada di sini ya? Ada. Nenek sama berapa orang di sini? Nenek sendiri. Oh, di sini sendiri? Iya, rumahnya habis. Rumah di sini Iya, habis. habis. Oh, jadi yang kita Bisa tengok tinggal tangga sama kamar mandi aja. Rumah di belakang? Iya. Tinggal di sini. Nah, itulah dia. Ini tenda nenek berdiri tepat di rumahnya. Tersisa hanya tinggal tangga. Iya, iya. Karena sayangnya saya. Aduh. Kenapa saya jauh jadi rindu. Ini ya sendiri di sini ya. Iya. Kami tidak berani. Di sini tinggal sendirian. Anak-anak jauh ya. Tersisa tinggal tangganya doang nih. Tadinya ini rumah. Habis. Ini naik ke tangga gini ya, naik ke rumah ya. Iya, iya. Dapat kata tadi. Foto lagi foto sama nenek. Bagi anak saya sendiri. Iya, sehat-sehat ya. Ada bekas pulih. Amin ya. Gimana kalau nggak semangat rasanya kemana lagi? Iya, ya. Satu hari aja udah tenggelam rumahnya. Ada orang datang ya sendiri. Gimana saya sendiri? Ya, ayo kita. Iya, iya. Nenek turun dulu. Iya, iya. Nenek duluan. Terima kasih banyak sayang. Sehat ya. Nenek, jangan gitu ya. Nanti kita jumpa lagi. Umur berapa sekarang? 70-an. Lebih. Udah mau 80. Ya, kita mau 80-an. Ya, sekitar 80-an ya nenek ya. Umur pun lupa nenek. Udah lupa punya Ya. dengan umur ya. Sekarang ini kan pakai itu daftar dokter kan. Kalau dulu lahirin mana ada. Oh iya. Iya, ya, sehat. Ya, 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 ya. Nah. Makasih ya, nenek ya. Makasih semuanya. Nenek lanjut ya. Ya, ya, ya. Ya. Makasih banyak. Sama kita doa ya. Hari ini menunya spesial, kita akan masak 10.000 porsi gulai udang. Lokasi sendiri kita ada di Sungai Liput, 2 kali kita akan masak di sana, hari ini dan besok. Nah, jadi kita akan berangkat, seperti yang kalian lihat, kita ada di markas Batalion Infanteri 111, kita numpang di sini. Dengan keterbatasan ya, jadi di total rumah di sini, kompleks di sini, hanya 2 toilet yang bisa berfungsi karena semuanya mampet, tergenang lumpur, dan lumpurnya kita tahu padat sekali ya. Ketinggian di sini lumpur bisa 30 cm sampai 50 cm. Ini kemarin parah nih. Tapi sudah dibersihkan karena buat kita jadi tempat gudang. Untuk dalamnya belum bisa dibersihkan. Tapi kita pakai halamannya dulu ya. Oke, sekarang kita akan berangkat menuju Sungai Liput, Kuali Merah Putih, Matangan untuk Aceh. Semuanya ramai banget ini ya. Ya. Kita dibantu teman-teman volunteer. Ini dari universitas mana? Banda Aceh. Luar biasa. Besok mau ikutan lagi? Ibu-ibu dengerin dulu.
Ini kan kita lihat masyarakatnya banyak. Ya. Kita masak memang hari ini 10.000 porsi. Ya. Nah, jadi kayak bawa baskom besar-besar kayak gini, kemungkinan tidak bisa Bang Bobon isi banyak ya. Ya. Iya, mau banyak, mau dikit kita nikmati bersama. Jadi nanti kita kasih secukupnya dulu, satu porsi dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Dua, tiga. Kedatangan komandan kita lagi hari pertama dan sekarang hari keempat. Hari keempat. Bang Doni, masyarakatnya luar biasa, ramai sekali. Ini sangat antusias sekali Benar. dengan kedatangan Bang Bobon. Kita lihat masyarakat menjadi happy. Benar. Jadi suatu trauma healing bagi masyarakat. Tentunya saya nggak bisa kerja sendirian. Makanya saya harus berkolaborasi. Kali ini kita dengan komandan kita, dengan para prajurit kita dari Yonif 111. Selalu kita dukung support. Yang Yap. penting kita bisa bersama-sama. Pasti kondisi akan sulit. Nenek coba dulu, enak apa enggak? Nenek coba dulu, enak apa enggak? Tuan aja ya. Ya, enak. Yeay! Alhamdulillah masak kita selesai dan luar biasanya cukup karena memang kita berikan satu porsi ya. Kurang lebih isinya satu porsi itu 3 sampai 5 ekor karena besar-besar udang kita. Masih kurang lebih 100-200 antrian aja dan ini pasti insya Allah cukup ya. Masih ada berapa kali lagi? 3. Wow. Ibu-ibu mau ngapain? Kita masak ayam opor ya guys ya. Kendalanya sih cuma di bahan masakan ya, karena kan kita harus belanja jauh-jauh, jadi belanja di Medan, ada belanja di Langsa juga, tiap hari bolak-balik. Perjalanan berapa lama? Lu yang bolak-balik ini Medan? 10 jam, PP 10 jam. PP 10 jam, wah gila. Doain kita semoga di sini sehat juga, biar nggak ada kendala waktu kerja. Amin. Bener nggak? Biar nggak ada sakit nih. Lu bahagia nggak? Bahagia selalu dia. Gimana sih perasaan lu? Wah, campur aduk sih. Sedihnya, senengnya sih karena kita bisa berbagi ya ke warga yang benar-benar membutuhkan. Sedihnya karena ngeliat kondisinya sih, kayak udah bener-bener kacau balau lah Aceh tuh. Makanya kita turut prihatin juga, tapi ada bahagianya juga sih karena kita bisa ngebagi makanan buat seluruh warga Aceh sih dengan 100.000 porsi itu. Bu, siap makan? Semangat! Oh iya, namanya siapa? Siapa nama adik? Mau paha ini nggak? Nggak pakai nasi. Ini pegang, 2 tangan. Abang Satgas di sini dari mana dan sudah berapa lama? Kami dari Satuan Jonsipur 10, Divisi Infanteri 2 Kostrad. Kami di sini diperbantukan dalam rangka percepatan pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak. Target akan membangun berapa hunian sementara? Kami di sini membangun 140 unit. sementara. 140? Iya, betul. Dalam waktu targetnya? 2 minggu. 2 minggu? Tercapai? Bisa? Insya Allah tercapai. Wah, luar biasa ya. Gak kerasa ya, ini masak ke-7 kita, sudah 70.000 porsi sudah, kita masak di Aceh Tamiang, dan ini lokasi terakhir kita di Desa Babu. Masakannya enak? Alhamdulillah enak. Enak ya, semua enak. Ini ibu-ibu sudah berapa lama di tenda? Sudah 2 bulan kurang lebih. Sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan, ini warga sini semua ya? Warga sini semua. Oke, Terdampak banjir semuanya, Pak. terdampak banjir. Rumah masih... Nggak ada, rumah kami nggak punya. Hanyut. Hanyut semua. Oke. Kami segala-gala nggak punya, Pak. Ya semua dari pakaian dalam, baju, makanan, sendal semua dibantu dikasih. Wah, orang dari mana-mana bantu. Tapi semangat masih ada. Masih. Semangat masih ada. Oke. Jadi misi kita sudah selesai walaupun kita tahu ya 100.000 bukan apa-apa untuk saudara kita yang butuh pemulihan yang cukup panjang pasca bencana ini, kita tahu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini semua orang bergerak bisa membantu teman-teman kita di sini, saudara kita di sini. Pemerintah juga sudah turun tangan luar biasa. Mudah-mudahan dapat rumah hunian sementara Bu ya, segera ya. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himat yung makul dabis. Himat yung matang wawa. Magdi.
Jadi mata habis ini ke sekolah. Bapak udah nggak ada, saya masih ada anak yatim loh Pak. Udah sebulan lebih saya ngerasain kayak gini. Anak saya jauh-jauh Pak. Rumah saya hanya habis kayak gini. Gimana ini? Saya minta tolong, iya, tapi kayak gini sih. Nggak di ini. Ini kampung apa Bu? Daerah mana ini? Ini Pekan Sungai Liput. Datuknya namanya Pak Sayuti. Cuman kayak kita diabaikan kayak gini. Sebulan lebih awak tidur di airan kayak gini. Kalau hujan masuk air Pak, saya bendung-bendung pakai kain kayak gitu tuh. Saya udah 5 tahun saya udah ditinggalkan suami saya, masih ada anak yatim. Itu kalau saya nggak ngelapor ke posko ini nggak dapat bantuan Pak. Baru-baru ini aja lah dapat. Saya tidur. Kadang hujan ada air masuk, saya bendung-bendung pakai kain yang udah terlendam ini Pak. Yang inilah nggak bisa saya buang ini kayak gini nih. BO sementara kesana kemari nggak ada di open kami ngomong. Waktu kejadian Ibu di mana? Saya di sini, cuman air udah segini saya ngungsi tempat kakak saya. Dari loteng itu Pak, saya lompat dari sampan itu nabrak tiang listrik. Habis kita pakai sampan kecil dia ngungsikan. Itu pun kami di pengungsian udah 10 hari baru dapat bantuan. Beli intermi 1 bungkus 5.000 perak. Kondisi di Tamiang ini waktu hari-hari pertama memang susah akses. Jadi lumpur masih di mana-mana. Fokus yang pertama adalah pembukaan jalan. Nah, kalau sekarang jalan sudah bisa diakses kemana-mana, yaitu memang dari jeripaya dari Pemda, pemerintah sama aparat sama relawan. Jadi benar-benar kayak kota mati Bang ya? Kota mati Bang. Jadi kemana-mana mobil berhenti di tengah jalan, mati kena air, lumpur di mana-mana, manusia berlumpur semua, listrik gak ada, sinyal gak ada, memang kota mati. Kota mati. Logistik susah, air bersih susah, itu seminggu pertama lah. Dari awal kejadian sampai berapa minggu ke depannya logistik itu baru masuk Bang? Seminggu itu udah masuk itu logistik. Karena di perbatasan itu longsor, ada 2 titik longsor, makanya logistik itu berhenti sampai perbatasan. Tapi setelah itu dibuka sudah kayak keran lepas. Jadi bohong itu kalau nggak ada logistik itu. Kalau 5 hari lah logistik udah masuk dari berbagai macam yayasan, dari pemerintah, semua sudah masuk. Ini lumpur, ketinggiannya segini gua. Lumpurnya. Ini lumpur segini, genangan ininya, sedangkan untuk airnya sendiri sampai atap. Habis. Lewat dari atap kita ini. Itu lantai 2-nya separuh. Oke. Oh, hampir lantai 2 ya? Iya. Wah, 5 meteran ada. 67. 67. Iya. 67 meter. Ini bersihnya juga susah sekali ya. Capek banget ini bersihnya ya. Nengoknya aja udah lemes. Iya. Apalagi untuk bersihkannya. Bener. Ini mau garuk kayak gimana ini? Apa udah mengeras deh. Mengungsi waktu itu berapa lama di sana? 3 hari. 3 hari. Tunggu bener-bener. Saya bawa anak bayi. Oh. Kalau suami di mana waktu itu? Suami di atas ruko itu kan ada yang belum jadi tuh, di situ dia. Jadi selama 3 hari di atas ruko itu? Ya, kami kan karena takut airnya makin tinggi, kami dilindung duluan. Kami selamatkan barang-barang kami di atas gitu kan. Kami kira airnya kayak biasanya, rupanya sebesar ini. Kok biasanya nggak kena. Oke, kalau banjir tahunan nggak seperti itu. Tuh kami ngungsi di lindung bulan, nggak makan, nggak minum. Itu air minum cuma untuk anak aja. Berapa hari nggak makan? Air susu itu 3 hari. Suami ngejar Indomaret, Sakinah dia. Oh, mau nggak mau ya terpaksa ya? Terpaksa. Toko-toko orang tuh kan terpaksa nggak ada makanan. Jadi semuanya ikut nyari makanan gitu. Iya, terpaksa ya. Air masih segini. Tuh kami di sana nanti diantar gitu. Itu mie, kami kan nggak ada kompor, nggak ada gas. Itu mie makannya mentah-mentah. Tidur di tenda, Bu? Ya di tenda di rumahnya apa, Sob? Jadi tidur di mana, Om? Kayak mana ada rumah hunian nggak dapat? Belum balik, Bu? Belum ya, Om ya? Ya, Untung masih dapat ya, Om, proses. ya? Rumahnya mana, Bu? Ini, Om. Di rumahnya.
Sekarang kami tinggal di sini Om, di tenda ini Om. Sabar, Bu. Habis-habisan. Semangat ya Bu ya. Ya Om. Sabar. Sabar kali udah kami Om. Hanyut semua. Nggak ada yang tersisa, satu pun nggak ada yang tersisa Om. Nyawa tersisa. Nyawa ada, jangan nyawa. Tangguh Bu ya. Semangat. 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 Kami selalu semangat. Oh, walaupun kena banjir ini kami selalu semangat. Nggak ada Pak tenda pengungsi, dia bilang udah habis. Habis semua Bang. Ayah kali kita di sini Bang. Tidur di mana selanjutnya Bang? Tidur numpang-numpang lah di masjid mana-mana. Di sini nggak dapat tenda. Kita minta tenda, dia bilang nggak ada tenda lagi. Inilah bekas rumah nih, masuk ini yang bisa diapain untuk tempat tidur sementara mau dibuat. Ini ada yang hanyut-hanyut di belakang ke belakang sana. Itu diambil lewat dari kabel. Kabel listrik. Manjat dari situ ke masjid sana. Jadi cara evakuasinya untuk masyarakat gimana itu? Itu kami ada buat macam debok pisang kayak gitu. Itu ditarik sama tali, sama tali kabel tuh. Kami yang pertama itu nampak apa yang nampak semua kami itukan dulu. Nggak ada mikir-mikir apa lagi. Yang penting ada yang selamat daripada orang hanyut-hanyut semua. Yang penting selamatkan dulu orang. Lagi ada temen yang... Waduh, habis semua. Halo Pak, Assalamualaikum. Nih, habis semua nih. Lagi ada pembersihan. Ini ada batas lumpurnya ya. Jadi rumah ini dari tanah sendiri ketinggiannya sudah cukup tinggi ya. 1,5 meter ada. Dan lumpurnya masuk di dalam sini sekitar 30-45 cm lagi. Berarti ketinggian waktu itu, waktu lumpurnya sendiri mungkin sekitar hampir 2 meter. Lumpurnya sendiri tebalnya 2 meter. Di luar air bandang ya, banjir bandang ya. Dimana banjir bandang ini sampai menenggelamkan, tenggelam. Atap semua tenggelam. Oke, atapnya semua tenggelam. Jadi untuk debit air sendiri kurang lebih 5-7 meter, lumpurnya di sini hampir 2 meter. Kalau debit air sini, kalau di sini 10 meteran. 10 meteran? Iya, gede besi, itu di atas itu gede besi, itu 2 meter di atas rumah sakit. Di rumah sakit 2 meter. 10 meter, gila. Di sini, gimana lagi? Inilah rumah kecil-kecil saya nih, Chef. Pas waktu kebanjiran itu, karena airnya tiba-tiba naik. Setelah itu tiba-tiba naik, kami kepikiran, loh ini kenapa nih air semakin lama semakin tinggi. Jadi kami mengamankan peralatan macam senjata kayak gitu, langsung kami bawa ke duku depan kompi. Jadi setelah itu pas kami balik air udah tinggi lagi. Nah, ini arusnya deras sekali nih, deras sampai hancur. Ini semua nih ada gerasinya nih hancur. Ada orang minta tolong di belakang ruko itu. Setelah kami minta tolong, ada berapa personil menjemput kakek tersebut. Jemputlah dari rumah itu. Setelah itu udah banyak nih, udah bingung kami nih. Tim SAR nggak ada, apa nggak ada. Cuman kami lah berenang. Kemana-mana berenang, naik ke atap-atap kami. Bantu-bantu keluarga kayak gitu, macam anak-anak. Bantu bawa evakuasi ke sana. Ya menggunakan ya berenang badan kayak gini. Banyak masyarakat yang terdampak, minta tolong. Air susah, sebagian ada juga ada air kami bawa, ya kami bantu. Ya cuman ya begitulah Bang, kayak mana caranya, cara gimana kami harus bisa kayak gitu. Walaupun kami nggak ada pegangan kami seperti macam boat kayak gitu, tahap untuk timbulan badan, kami tetap membantu masyarakat yang di sekitaran kompi ini. Rindu rumah, rindu yang tersayang, rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang ku sayang. Waktu kejadiannya pertama naik air jam 1 malam. 1 malam. Ini tadinya rumahnya utuh. Utuh. Sekarang tinggal pondasinya aja. Iya. Ini juga. Ini punya adik bukan? Yang sebelah sini kamar mandi kami, ya sininya punya. Oh, yang ini kamar mandi. Ini rumahnya adik Zira. Kita pinjam buat pelaksanaan kita masak di sini. Untuk pondasinya sendiri masih kokoh, tapi untuk sekitarannya dinding, atap semuanya
plong, bener-bener ripe. Nah ini rumahnya. Beginilah. Semalam foto-foto juga membawa sama dia. Semangat kan saya pun. Macam anak sendiri. Macam anak sendiri. Iyalah. Jauh-jauh dia mendatangi kita kan. Nenek tinggal sama siapa? Tinggal sendiri yang kena anak-anak jauh. Datang juga, tapi dah balik lagi. Banda, Medan. Anak-anaknya nggak ngumpul di sini. Waktu kejadian nenek sendiri? Iya, aku sendiri. Ada juga teman-teman bantu nenek ya. Sendirilah di sini ya, karena banjirnya keliling kan. Keliling banjirnya. Jam berapa itu, Nek? Jam 1 malam? 1 malam tuh lah, mulai pagi itu kan, sampai sore. Terus tenggelam terus lah. Hari Rabu. Nenek waktu kejadian, waktu air naik kemana? Ke atas lah. Ke atas? Rumah yang apa tuh, yang tinggi itu ya. Tapi air sudah tinggi? Sudah tinggi, udah segini di rumah. Itulah ada musik lain lah, ada tetangga kena istrinya di sini. Kalau enggak saya mungkin terperangkap juga. Satu pun nggak ada selamat barang, Nek? Satu pun tidak ya. Lari badan sendiri aja lah, bawa baju sebadan. Inilah ada bantu-bantuan ini kan. Alhamdulillah juga lah, makan pun syukur alhamdulillah. Alhamdulillah juga lah, bantu pakaian, makanan, nasi hari-hari diantar juga. Diantar terus? Diantar terus Pak, Abang. Dari pertama kami banjir, 2 hari lah, jam itulah datanglah bantuan kami. Berapa lama ngungsi, Nek? Hampir 2 minggu juga lah di atas. Waktu pertama banjir itu bantuan belum masuk ya? Belum masuk, pertama banjir belum masuk ya. Terus makannya gimana? Makannya ada apalah, orang kasih beras juga. Orang banjiran tuh kan basah semua ya, beras itu dikasih lah sama orang-orang tuh nggak terbantu kan. Timbang apa? Timbang terbuang. Timbang terbuang, nah tuku-tuku tuh kasihlah. Itu dicuci lagi gitu. Cuci lagi, nggak basah semua lah ya kan. Ada yang basah, ada yang enggak juga. Minyak makan gitu. Dikasih-kasih sama orang tua semua, timbang enggak terpakai lagi kan. Karena air pun bawa lumpur. Air bawa lumpur? Lumpur. Bawa lumpur itu malah kan. Timbun-timbun tanah tadinya. Barang rumah pun papanya entah kemana, sayang-sayangnya entah kemana. Lari semua. Benar-benar hilang rumahnya, Nek ya? Hilang rumahnya? Iya, hilang kayaknya. Gak ada apa-apa lagi, barang-barang rumah apa pun nggak ada, kosong. Airnya kencang kayak ombak di laut. Kalau kita tengok ke atas mulai sedikit, udah tuh bumbungnya pun nggak nampak. Di sini sering banjir, Nek, atau gimana? Sering juga, tapi nggak separah jam ini. Oh, memang sering banjir? Sering banjir. Tapi yang ini yang parahnya keliling kan, sampai rumahnya tenggelam roboh sekalian. Ada satu, karena dia selamat ke sini sampai sana tenggelam, Pak anak dia hilang juga hari itu. Dapat juga. Hanyut karena airnya terlalu kencang ya. Dikarantinya nyelamat dari sini, mama ayah apa anaknya nyelamatkan dari sini ke sana, tapi ke sana dia tenggelam juga, orang udah usia ya kan. Nenek saya anak nenek saya. Gimana, sehat? Minggu lah nenek. Tadi tanya mana mama, ada katanya masak apa, ayam Opor. gitu. Hari ini kita masak opor ayam ya. Iya. Nanti makan ya. Insya Allah. Gimana, sehat? Sini dek. Sehat ya? Ini ya. Ada anak sendiri. Makasih ya. Sehat-sehat ya. Nyari rindu nenek. Suara aja menjadi anak sendiri. Iya. Beda anaknya aja jauh deh. Iya. Kalau asli dari mana nenek lahirnya? Lahirnya di inilah Aceh Tamiang nih lah. Aceh Tamiang. Mau orang sini lah ya kan. Asli Aceh sini ya. Aceh sini. Namanya? Namanya Salbia. Salbia. Ya. Nama Salbia. Iya, nama Salbia. Oke. Salbia, nenek Salbia. Iya. Tanya tadi bobanya mungkin apa tuh? Mungkin ayam. Oh, masa ayam pula. Bobonya mana ada katanya. Masa ayam. Ya? Iya, panas, Nek. Oke, nenek lanjut, saya cek lagi sini ya. Nanti saya anterin makanannya ya. Oke. Makasih nenek ya. Makasih Mari banyak. ya. Iya. Oke, 100.000 porsi sudah selesai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan terakhir kita di Aceh Tamiang.